Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Tania Malaysia berhasil mengalahkan Nepal di kualifikasi Piala Asia 2027 dengan skor 2-0 melalui gol dari pemain naturalisasi barunya, ya, yang asal Belanda dan bermain di kompetisi Liga 2 Portugal, yaitu Victor Hevel. Ini adalah pemain yang istimewa buat Malaysia karena pemain naturalisasi satu-satunya yang bermain di Eropa. Walaupun di Portugal ya di kompetisi Liga 2-nya, tetapi ini adalah pemain yang istimewa buat Malaysia. Victor Hevel ini juga mantan pemain timnas Belanda U20. Jadi memang kualitasnya tidak diragukan lagi. Dan terbukti saat pertandingan melawan Nepal, Victor Hevel tampil luar biasa ya. Dia tampil Spartan sepanjang laga. Dan ini memberikan angin segar buat timnas Malaysia untuk bisa lolos ke Piala Asia 2007 ya. 2027 karena satu grup ya dengan Vietnam. Paling berat adalah Vietnam. Lawan dari Malaysia paling berat adalah Vietnam. Di samping itu ada Nepal dan Laos. Nepal sudah dia kalahkan, Laos ya kemungkinan besar akan kalah sama Malaysia, dan nanti di 10 Juni Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam ya. Malaysia tampil sebagai tuan rumah dulu, dan berikutnya nanti Malaysia akan bertandang ke Vietnam ya. Malaysia akan bertandang di Vietnam itu nanti pada 31 Maret 2026. Jadi masih lama, dan terdekat 10 Juni Malaysia harus bisa mengalahkan Vietnam apabila dia ingin ya, mereka ingin lolos ke Piala Asia 2027 ya. Karena ya satu-satunya harapan timnas Malaysia ya, nggak cuma Malaysia ya, Vietnam, Thailand, Filipina, harapan satu-satunya adalah tampil di Piala Asia 2027 ya. Terkhusus buat Malaysia, apabila Malaysia ingin melanjutkan proses naturalisasi ya, padahal kemarin pemerintahnya sempat ngomong akan tidak melanjutkan proses naturalisasi buat pemain-pemain ya, tetapi akhirnya Victor Hevel juga dinaturalisasi. Jadi kemungkinan kedepannya juga mungkin Malaysia juga masih akan menaturalisasi pemainnya ya. Ya kalau misalkan pemain-pemain yang grade A di Eropa mau membela timnas Malaysia ya, tetapi kalau pemain-pemain lokal yang sudah bermain di Liga Malaysia ya, mending janganlah. Contoh lah ya, mencontoh timnas Indonesia, kegagalan timnas Indonesia dulu saat menaturalisasi pemain-pemain yang sudah berkompetisi di Liga Indonesia ya, Indonesia gagal total. Dan ini sebenarnya dicontoh oleh Malaysia, dan Malaysia juga gagal, dan sekarang Indonesia merubah strateginya dengan menaturalisasi pemain-pemain berbakat ya yang bermain di Eropa. Dan Indonesia selama ini saya rasa berhasil, dan kemungkinan nanti akan dicontoh juga oleh Malaysia. Dan saya harap ya Malaysia tetap melanjutkan proses naturalisasinya, karena ya kesempatan lah ya untuk tim-tim Asia Tenggara menunjukkan tajinya ke dunia internasional ya di kawasan Asia adalah dengan akselerasi ya, akselerasi terhadap pemain-pemain ya, pemain-pemain berbakat yang bermain di Liga Eropa. Karena apabila kita menunggu dari grassroots ya, pembibitan dari awal ya, masih sangat lama sekali. Masih sangat lama sekali, dan terdekat ya harus naturalisasi pemain. Dan itu sudah dilakukan sebenarnya oleh Malaysia, oleh Singapura, oleh Thailand juga ya, beberapa pemainnya juga dinaturalisasi, oleh Filipina ya, ya udah jelas lah Filipina banyak sekali. Dan semuanya lah, Kamboja juga sama menaturalisasi pemain dari Afrika. Tapi mereka-mereka ini belum menaturalisasi pemain-pemain grade A yang berkompetisi di Eropa. Dan apabila Malaysia ingin menaturalisasi pemain-pemain grade A dan mereka punya ketertarikan kepada timnas Malaysia, ya saya rasa satu-satunya jalan Malaysia harus lolos dulu ke Piala Asia.
biar Malaysia mempunyai nilai lebih ya, mempunyai nilai tambah di hadapan ya, di mata para pemain-pemain yang bermain di Eropa ya, pemain-pemain keturunan Malaysia yang bermain di Eropa. Ya, sebagai contoh timnas Indonesia, pemain-pemain naturalisasi ya, pemain-pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri mau membela timnas Indonesia karena Indonesia mempunyai kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Apabila timnas Indonesia tidak mempunyai kesempatan itu, mereka juga tidak akan mau membela timnas Indonesia. Saya yakin itu. Ya. Karena sebagai contoh, oleh Romeni dulu nggak mau ya. Kevin Dick, Ragnar Uratmangun, ya dulu mana ada yang mau. Jadi triggernya timnas Indonesia itu sebenarnya ada di ketika timnas Indonesia ya, Indonesia khususnya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2020 ya dulu. Jadi karena Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah Piala Asia U20, jadi memberi ketertarikan kepada seperti Justin Hubner, Ivar Jenner ya, Rafael Struijk. Mereka tertarik membela timnas Indonesia. Walaupun Piala Dunia U20 tidak jadi digelar di Indonesia, namun mereka sudah dinaturalisasi dan bisa membela tim nasional. Impactnya ke tim nasional senior. Jadi setelah mereka bergabung dengan timnas senior, kita berprestasi di Piala Asia U23, terus kita berprestasi juga lolos dari babak kedua kualifikasi, lolos ke babak ketiga, dan itu memberikan daya tarik kepada pemain-pemain lain ya, pemain-pemain lain grade A Eropa untuk membela timnas Indonesia karena ada kesempatan lolos ke Piala Dunia. Ya, saya yakin sekali apabila timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia akan sangat banyak sekali yang ingin bermain untuk timnas Indonesia. Yang tiba-tiba update di media sosial, saya keturunan Indonesia ingin bermain untuk timnas Indonesia. Akan sangat banyak sekali, tetapi itu tergantung PSSI nanti ya. Karena sekarang sudah banyak sekali dan tidak mungkin juga ya, saya yakin tidak mungkin pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi dalam proyek Piala Dunia dan Piala Asia tidak dipanggil ke tim nasional. Pasti dipanggil. Walaupun nanti ada pemain yang diambil lagi, korbannya adalah pemain-pemain BRI Liga 1. Dan saya yakin itu. Makanya sekarang paling nanti 1 atau 2 lagi pemain yang mau dinaturalisasi. Udah, jangan banyak-banyak dulu ya, kecuali mereka masih muda ya, masih muda untuk proyek selanjutnya. Jangan yang udah senior ya. Kembali lagi ya, untuk wakil-wakil Asia Tenggara, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina meraih hasil positif di laga perdana kualifikasi Piala Asia 2027 ya. Malaysia menang atas Nepal 2-0, Vietnam menang atas Laos 5-0, Filipina menang 4-1 atas Maladewa, Thailand juga menang ya. Thailand menang atas Sri Lanka dengan skor 1-0. Tetapi di grup Thailand akan rada berat ya, karena tadi Thailand akan berhadapan dengan Turkmenistan nanti yang paling berat ya. Kalau Vietnam lawan terberatnya Malaysia, begitu sebaliknya. Dan Filipina lawan terberatnya adalah Tajikistan. Jadi ini adalah pertandingan perdana yang memang tidak mudah, tetapi tidak sesulit saat mereka nanti berhadapan dengan tim-tim yang kelasnya sepadan dengan mereka. Jadi kalau harapan saya pribadi sih, sebanyak-banyaknya tim Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia ya. Filipina saya berharap lolos ya, Thailand, Vietnam atau Malaysia ya, karena cuma salah satu, dan saya berharap Malaysia lah yang nanti akan tampil di Piala Asia ya, bukan Vietnam ya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian tetap mendukung tim-tim Asia Tenggara lolos ke Piala Asia untuk memeriahkan ya, untuk menunjukkan kepada dunia kalau Asia Tenggara sekarang menjadi kiblatnya sepak bola Asia ya. Oke, terima kasih, salam olahraga.